Di ayat yang ke-6 kita baca pagi ini, Allah Ta'ala litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Litunzira alam yalam ta'lil, tunzira fil mudhari' mansub iya dengan lam ta'lil, dan sebagian dengan lam dengan an mudmarah ba'da lam. Ya, untuk kalian atau agar engkau memberikan peringatan dengan tanzil, dengan yang diturunkan oleh Allah tadi di ayat yang sebelumnya dengan Al-Quran. Kauman maf'ul bih, engkau berikan peringatan dengan Al-Quran yang diturunkan. Kauman, satu kaum. Ma unzira aba'uhum, ma di sini yang sahih dari Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah ma nafiyah. Ma nafiyah. Sebagian mengirab dengan ma mausul bermakna alladhi, tapi yang sahih sesuai makna yang ada juga terkait sama dengan makna beberapa ayat yang lain, maknanya ma nafiyah, agar engkau memberikan peringatan kepada satu kaum yang ma unzira, tidak mendapatkan peringatan, aba'uhum, bapak-bapak mereka. Ini terkait dengan orang-orang di zaman fatrah. Karena kata beliau rahimahullahu ta'ala, orang-orang yang datang Rasul SAW kepada mereka ada dua. Ada dari mereka yang tidak pernah sama sekali mendapatkan ilmu dari risalah orang-orang terdahulu, dan ada sebagian mereka yang indah ilmun, yang telah tahu risalah dari bapak-bapak mereka. Sehingga model yang kedua ini, ya, Rasulullah SAW menyebutkan fulan finnar, dipastikan masuk neraka karena sudah sampai kepada dia ya ilmu tentang risalah sebelumnya. Asyahid ma disimak nafiyah, sebagaimana kata beliau dalam surat As-Sajdah, Alif Lam Mim As-Sajdah, litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik, agar engkau berikan peringatan kepada satu kaum yang tidak pernah datang kepada mereka nadhir, pemberi peringatan sebelum kau. Ini makna nafiyah. Fahum ghafilun, dan mereka ya fahum, dan mereka dalam keadaan ghafilun, lalai dari iman, dari petunjuk, dari al-haq. Ini makna ayat ini, yaitu tunzira qauman, untuk memberikan peringatan dengan Al-Quran, dengan tanzil yang datang, yang turun oleh Allah, turunkan ya kauman, kepada satu kaum, ma unzir aba'uhum, yang tidak pernah diberi peringatan bapak-bapak mereka, moyang mereka, fahum ghafilun, dan mereka dalam keadaan lalai dari mengikuti al-haq. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, falamma aqsama ta'ala ala risalatihi, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah akan kerasulan, tentang kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yasin wal Qur'anil Hakim. Ini sumpah, wa qasam, wa sumpah. Innaka laminal mursalin, ini bersumpah akan atas kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qamal adillata 'alaiha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menegakkan dalil-dalil atasnya, di antara dengan turunnya Al-Qur'anul Karim. Ya, yang merupakan a'zam al-mu'jizat ala al-itlaq, mu'jizat yang diturunkan kepada para nabi, mu'jizat yang Allah berikan kepada para nabi yang paling agungnya adalah Al-Qur'anul Karim. Karena mukjizat Quran la yanqati', terus sampai hari kiamat.
Dzakara syiddatal haja ilaiha wa iqtidha ad-darurah laha. Maka Allah pun dalam ayat ini menyebutkan sangat pentingnya, sangat butuhnya umat kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilaiha kepada risalah Nabi Muhammad. Wa iqtidha ad-darurah laha. Sangat pentingnya mereka untuk mengetahui, mendapatkan ilmu tentang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala litunzira qauman, litunzira, untuk engkau memberikan peringatan. Inzar itu adalah al-ikhbar al-maqrun bitakhwif. Inzar itu adalah memberikan berita yang diiringi dengan ancaman, takhwif. Lawannya al-bisyarah. Al-bisyarah adalah memberikan berita yang diiringi dengan sesuatu yang menggembirakan. Itu unzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun. Siapa mereka? Wahum al-arab al-ummiyun. Itu orang-orang Arab yang ummi. Al-ummi yani la yaktub wa la yaqra, yang tidak bisa baca tulis. Alladzina lahum lam yazalu khalin minal kutub adimin ar-rusul. Karena mereka terus dalam keadaan kosong, tidak ada kepada mereka turun kitab dan tidak ada pada mereka ar-rusul, yakni ahlul fatrah. Qad ammathum al-jahalah. Kebodohan telah merata pada mereka. Wa ghamaratuhum ad-dhalalah. Kesesatan telah meliputi mereka. Wa dahaku alaihim wa ala safahihim ukulal alamin, sehingga membuat tertawa, menertawakan mereka dan kebodohan mereka akal-akal al-alamin, alam semesta ini, atas perbuatan-perbuatan mereka dan keadaan mereka. Qala farsalallahu ilaihim rasulan, maka Allah pun mengutus kepada mereka seorang rasul, min anfusihim, dari jiwa mereka, maksudnya dari kabilah mereka, dari bangsa mereka, yuzakkihim, yang mensucikan mereka. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Kalau mereka ada dunia adalah di atas kesesatan yang nyata. Qala fayunzirul arabal ummiyin wa man lahiqa bihim min kulli ummi. Maka beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada al-ummiyin, yang bahasa Arab yang ummi, dan orang-orang yang digabungkan bersama mereka, min kulli ummi, yang semua al-ummi, orang-orang yang tidak bisa baca tulis, yang tidak sampai kepada mereka risalah. Qala yadhkiru ahlal kutub bima indahum minal kutub, dan mengingatkan orang-orang ahlu kitab yang telah datang kepada mereka kitab dengan kitab yang turun kepada mereka. Qala fa ni'matullah bihi 'alal arab khususan wa 'ala ghairihim umuman, sehingga diutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nikmat Allah secara khusus kepada orang Arab dan secara umum kepada umat yang lainnya. Nah, beberapa masalah disebutkan Syekh Utsaimin terkait dengan ayat ini. Yang pertama, kata beliau rahimahullahu taala, yang tadi saya singgung, yang pertama adalah terkait dengan masalah bahwa ahlul fatrah ada dua, yang telah sampai kepada mereka ilmu tentang risalah sebelum mereka, sehingga ini tidak ada uzur, sehingga Rasul SAW menyatakan fulan finnar karena telah sampai kepada mereka ilmu, dan ada yang belum sampai kepada mereka. Ahlul fatrah, orang-orang yang belum mendapatkan ilmu tentang risalah dan meninggal dalam keadaan belum sampai kepada mereka ilmu dari para rasul, kata beliau yang paling sahih, dapat peroma yang ada nanti di hari kiamat, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis yang saya ingat dikuatkan Syekh Muqbil rahimahullahu taala,
Iya, diuji di hari kiamat nanti. Iya, kalau dia lulus maka dia akan masuk surga, kalau tidak maka dia akan masuk neraka. Adapun pada ayat yang tadi, litunzira qauman ma atahum kama unzira abahum fahum ghafilun. Yang pertama kata beliau rahimahullah, anna rasul munzirun. Ayat ini menunjukkan bahwa Rasul Nabi kita adalah pemberi peringatan. Munzir yakni yang memberikan berita dengan diiringi at-takhwif, ancaman, membuat takut mereka orang-orang yang membangkang para rasul. Yang kedua, zahir ayat ini menunjukkan Nabi kita Muhammad SAW diutus kepada orang-orang Arab. Namun dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu diutus kepada seluruh manusia. Di dalam surat Al-A'raf di antaranya di ayat yang ke-158, ya Allah berfirman, "Qul ya ayyuhan nas," katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni rasulullah ilaikum jami'an. Ya, aku adalah rasul Allah kepada kalian semua. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mursal, diutus ilan nasi kafatan. Dan itu adalah khususiyah. Di antara kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur, hadis Jabir, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min anbiya'i qabli." Aku diberi 5 perkara kata Rasul yang tidak pernah diberikan kepada nabi sebelum aku, di antara ini. Dulu nabi-nabi sebelum beliau diutus hanya kepada kaumnya. Ya, adapun aku wa bu'ithtu ilan nasi kafatan. Aku diutus kepada seluruh manusia. Nah, jika demikian, saya ulangi, zahir lafaz ayat ini menunjukkan diutus khusus kepada orang-orang Arab. Namun dalam ayat yang lain Allah menegaskan beliau Nabi kita Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia. Bahkan dalam hadis yang sahih itu adalah kekhususan beliau diutus kepada seluruh manusia. Pertanyaannya, apa hikmah, faidah dari ayat ini yang zahirnya menunjukkan beliau diutus kepada orang Arab? Yang pertama, kata beliau, kenapa disebutkan dalam ayat ini beliau diutus kepada orang Arab secara khusus? Zahirnya demikian. Yang pertama, annahu minhum, karena beliau adalah termasuk orang Arab, bangsa Arab, sehingga sebelum kepada yang lain beliau diperintah untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Innahu minal Arab. Yang kedua, jawabannya karena beliau sallallahu alaihi wasallam basyara da'watahum binafsihi. Dan beliau langsung tampil yang memberikan peringatan, mendakwahi bangsa Arab. Adapun bangsa-bangsa yang lain, negeri yang lain, beliau mengutus para sahabatnya, yaitu orang-orang lain yang beliau utus, atau orang-orang yang setelah zaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendakwahi kaum-kaum lainnya. Saya ulangi, di ayat yang disebutkan dalam ayat ini lahir yang hanya kepada diutus kepada orang Arab. Dalam ayat-ayat yang lain kita tahu beliau diutus kepada seluruh manusia. Apa faedah dalam sebagian ayat menunjukkan beliau diutus kepada ummiyin, kepada orang Arab? Yang pertama karena beliau adalah orang Arab, dan yang kedua karena bangsa Arab lah yang beliau dakwahi langsung di masa hidupnya. Kemudian yang ketiga, di antara faedah ayat ini kata beliau rahimahullahu taala adalah celaan kepada orang-orang yang lalai, tidak mengindahkan risalah yang datang kepada mereka, tidak membuka mata, tidak berupaya untuk mendapatkan hidayah, mempelajari hidayah, lalai dari risalah Allah yang Allah turunkan kepada para nabi, sehingga Allah sebutkan, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Sebab di antara sebab kesesatan adalah al-ghaflah anil haq, sehingga itu adalah perkara yang tercela. Wallahu a'lam bishawab.